Lepaskan beban yang tak perlu. Suatu hari, Yudi, mitra bisnis saya, hidup damai dan penuh kemudahan. Untungnya saya bukan orang yang rumit. Untungnya saya bukan orang yang senang susah. Saya lebih baik berdamai dengan diri sendiri. Poinnya begini, bayangkan saya di hadapan Anda. Lalu saya meminta Anda mengangkat kedua belah tangan Anda, telapaknya menengadah ke atas. Di tangan saya ada satu buah bolpen dan satu buah ponsel. Bolpen saya letakkan di tangan kiri Anda. Ponsel saya letakkan di tangan kanan Anda. Dan kemudian saya akan bertanya kepada Anda sahabat, mana yang lebih berat? Anda pasti mengatakan ponsel di tangan kanan yang lebih berat. Lalu saya angkat ponsel tersebut dan saya letakkan di meja. Bolpen masih di tangan kiri Anda. Lalu saya bertanya sekali lagi kepada Anda sahabat, bolpen ini ringan kan daripada ponsel? Anda pasti jawab benar. Lalu saya akan bertanya, bagaimana jika bolpen di tangan kiri ini Anda pegang 5 jam ke depan? Apakah bisa? Tentu Anda akan bilang
berat menahan bolpen selama 5 jam di tangan. Pertanyaan saya adalah, yang berat itu bolpennya atau lamanya? Anda pasti menjawab lamanya. Nah, inilah yang saya maksud dengan masalah saya tadi. Jika saya menggenggam terus kemarahan dengan Yudi, maka semakin diulang semakin memberat. Semakin lama saya pegang semakin berat. Saat itu juga saya memutuskan untuk menjalankan apa yang saya pelajari, yaitu forgiving of others. Saya memutuskan untuk mencintai Yudi dengan tulus dan utuh. Saya bawa dalam doa. Setiap saat saya teringat Yudi, saya doakan dia. Saya lupakan semua peristiwa yang telah dia lakukan. Saya lupa berapa lama saya melakukannya. Saya hanya ingat yang ada hanya ketulusan. Saya sudah mengikhlaskan semuanya. Suatu hari ada telepon di ujung jauh. Waktu itu belum ada handphone, masih handphone rumah. Handphone rumah berbunyi. Ternyata Yudi menghubungi saya. Dia meminta saya menyempatkan waktu bertemu ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit di bilangan Cempaka Putih, Jakarta. Saya mendengar keseriusan suaranya dan saya pun setuju mengunjungi ayahnya yang kala itu di ICU. Saya kenal ayahnya dan saya heran ayahnya minta saya datang. Yudi kemudian menjemput saya dan mengawali dengan basa-basi singkat. Kami pun menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Yudi cerita bahwa ayahnya bertanya apakah Yudi punya masalah. Yudi pun menceritakan peristiwa tertipunya uang money changer waktu itu yang kemudian dia kabur. Ternyata ayahnya berkata kepada Yudi, kalau kamu tidak melunasi kewajiban tersebut, kamu tidak saya anggap anak. Demikian ayahnya berkata dalam keadaan sakitnya di ICU. Karena itu Yudi memutuskan untuk membawa saya menghadap ayahnya di malam itu. Saya datang di hadapan ayahnya yang hanya bisa dihadiri orang terbatas. Saya berdiri tepat di samping sang ayah. Saya dengar Yudi berkata lirih, "Pak, saya janji akan melunasi utang saya kepada Wowi. Ini Wowi sudah hadir di samping Papa. Mohon maafin saya, Pak." Kemudian dia berpaling ke saya. "Maafin saya, Wi. Saya janji akan melunasi utang semuanya." Suaranya yang terbata-bata dan perlahan itu ternyata bisa membuat sang ayah terbangun. Wajahnya tersenyum tulus. Dipegangnya kepala Yudi dan dia mengangguk pelan. "Iya, Nakku. Iya," katanya. Lalu dia mengangkat wajahnya ke atas dan Allahu Akbar. Dia mengatakan semua kata dan ternyata itu adalah kata-kata terakhir karena dia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya dan Yudi. Saya lemas. Yudi tersungkur karena kemudian seluruh tim medis dan keluarga mengambil alih suasana. Saya menatap Yudi yang terdiam, kemudian saya tertunduk. Ya Allah, inilah